kebakaran itu kan identik dengan api. Biasanya kalau di rumah tuh api bisa dikonsumsi listrik atau dari gas gitu ya. Nah, gimana caranya ketika di rumah itu terjadi kebocoran gas? Oh iya. Bukan gas amonia ya, itu keluarnya beda, sumbernya beda. Gimana nih? Kalau terjadi kebocoran gas, yang pertama Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, Jangan Penting bareng PMI. Untuk teman-teman semuanya yang nonton video ini atau video lain dari channel YouTube PMI Solo dan ada iklannya, tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat bermanfaat untuk saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Begitu. Nah, seperti biasa, hari ini saya kedatangan narasumber ya. Boleh di swipe kameranya ke narasumber. Iya, Sal Priadi. Nyanyi dulu dong, satu yang tahu. Enggak ya, ini ada Mas Firdaus. Mas Firdaus ini merupakan mahasiswa ya, dari Univet. Dia berfokus pada K3. Nah, hari ini berkesempatan untuk podcast hadir mengedukasi teman-teman semuanya. Apa sih pentingnya K3, bagaimana K3 ini bisa diterapkan dan di mana saja K3 ini bisa diterapkan. Tapi sebelumnya ada yang bertanya-tanya nih, pasti K3 itu apa sih? K3 itu apakah kakak-kakak? Atau apa nih Mas Firdaus? K3 itu apa tuh? K3 itu kepanjangannya kesehatan dan keselamatan kerja, Mbak. Oh, kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau gitu. di luar negeri itu biasanya HSE. HSE, apa tuh? Apa ya? Apa ya? HSE itu singkatan dari Health, Safety, and Environment. Oh, gitu. Health, Safety, and Environment. Oh, begitu. Tapi kayaknya orang-orang zaman sekarang tuh lebih sering menyebutnya HSE ya. Betul. Biar lebih keren gitu, biar Gen Z abis gitu nyebutnya HSE. Kalau K3 itu kan kesannya kayak apa itu K3 gitu bener, kan. Bener. Kalau K3 itu gajinya rupiah, Mas. HSE nanti dolar. Betul. Bener kan? Yes. Jadi misalkan nanti Mas udah kerja nih, kerjanya sebagai apa? HSE, gajinya dolar gitu kan. Nah, ngobrol soal kesehatan dan keselamatan kerja. Tadi dikatakan kerja. Apakah ini hanya bisa diterapkan di lingkungan kerja aja, Mas, atau bisa di mana aja nih? Sebenarnya K3 itu mencakup semua aspek kehidupan. Wes, keren. Kan kita emang bukan tiga ya, Mas. Bagaimana cara benar. bernafas yang baik dan benar. Termasuk di rumah, terus di kita rumah. di jalan raya, terus di tempat umum gitu-gitu. Jadi K3 itu cakupannya sangat luas, tapi memang pada umumnya K3 itu diterapkan biasanya di perusahaan atau di biasanya yang harus ada K3-nya itu adalah kantor yang gedungnya 3 tingkat lebih seperti itu. Itu kayak memang PMI gini ya. Benar. Gitu. Jadi kalau di rumah itu memang regulasinya belum ada seperti itu. Tapi bukan berarti K3 tidak perlu dilakukan di rumah seperti itu. Oh, gitu. Berarti bukan karena namanya kesehatan keselamatan kerja hanya bisa diterapkan di tempat kerja. Betul. Tapi dimanapun bisa ya. Di rumah bisa, di jalan raya bisa, bahkan di tempat umum, berbagai tempat umum pun bisa. Tapi kalau kita ngobrolnya soal K3 di tempat kerja, biasanya kan udah ada expertnya nih. Mungkin ada yang seperti Mas Firdaus ini di masing-masing tempat kerja. Tapi yang kita mau bahas adalah di rumah. Karena belum tentu anggota keluarga kita dalam satu lingkup keluarga itu ada yang expert di bidang K3. Jadi kita akan bahas K3 yang di rumah. Emangnya apa aja sih, Mas, resiko nih yang bisa terjadi di rumah? Bahaya apa yang bisa terjadi di rumah? Sebenarnya banyak banget, Mbak. Secara umum yang paling sering terjadi itu adalah seperti kebakaran. Iya, benar. Kenapa bisa terjadi kebakaran dan kebakaran itu cepat meluas seperti itu? Ya karena masyarakat kita atau keluarga kita di rumah itu belum tahu bagaimana cara menanggulangi kebakaran itu sendiri atau mungkin preventifnya juga kita di keluarga juga belum tahu seperti itu. Jadi penyebab kebakaran itu apa saja seperti itu masih banyak yang belum paham. Berarti memang sangat riskan ya sebenarnya kalau di rumah tangga, apalagi biasanya orang-orang itu udah panik duluan kalau ada kebakaran. Harus gimana, harus apa, udah panik malah meluas. Padahal itu sebenarnya bisa diminimalisir ya. Mulai dari preventifnya sampai ketika itu terjadi bisa diminimalisir. Nah, ngobrol sama minimalisir, berarti kan perlu alat nih. Alat apa saja yang sebaiknya itu ada di rumah?
Oh ya, sebenarnya kita juga perlu memberikan pemahaman juga untuk masyarakat. APAR itu tidak hanya harus ada di tempat-tempat umum seperti di PMI Solo. Kebetulan di PMI Solo juga sudah lengkap ya, tidak harus. Alhamdulillah, makasih ya Mas. Kebetulan kemarin teman-teman kita juga lagi melakukan iya. survei di sini juga ya. Gitu. Jadi di rumah pun kita APAR itu sebenarnya juga harus punya gitu. Walaupun tidak yang skala besar seperti yang 3 kilo atau 5 kilo, 6 kilo seperti itu enggak. Paling tidak kita punya yang sachet. Oh, Kita saset. menyebutnya, kalau teman-teman ketiga itu menyebutnya sachet. Jadi kita ada kemasan light kecil, gitu. iya. Oh, Biasanya iya. itu dipakai di mobil, di kendaraan iya, gitu. iya, pernah lihat. Kayaknya cuma segede ini aja gitu yes, deh ya. benar, cuma segede ini. Oh, gitu. Nah, itu paling tidak kita harus punya. Kalaupun toh kita tidak punya APAR di rumah, sebenarnya itu juga ada alat-alat lain yang bisa digunakan. Semisal ada kebakaran yang terjadi itu di dapur atau di kompor gitu. Kita bisa pakai kain basah seperti itulah. Oh, itu berarti yang harus disiapkan adalah alat-alat seperti itu ya. Yes. Gombal, nek nyebut gombal ya Mas ya. Benar. Ada kain basah, tapi kainnya jangan cuma 3x3, nggak bisa. Itu 3 meter kali 3 meter itu malah ribet ya. Tapi paling aman tetap harus punya APAR sebenarnya di rumah. Oke, harus punya APAR dan kayaknya harganya juga affordable ya, maksudnya Iya. bisa dibeli dimanapun. Under 200.000 Mbak kalau yang light itu, yang kecil itu. Tapi itu tetap harus dicek kadaluarsanya nggak? Ya, setiap 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali oke. itu harus diganti. Gitu. Oh, begitu. Jadi tetap harus dicek secara berkala dan Ya. itu saya rasa untuk under 200.000 tapi bisa Mengcover keselamatan kita. keselamatan, Yes. mencegah resiko untuk lebih besarnya lagi gitu kan. Ya worth it ya. Ya. Ya, untuk dibeli gitu. Nah, itu kenapa pentingnya punya APAR nih Mas? Selain untuk mencegah itu, berarti emang wajib banget ya di rumah punya APAR gitu. Iya, sebenarnya semisal gini ya. Apalagi rumah-rumah kayak di kampung saya. Kebetulan saya kan asli Sragen ya. Masih banyak di daerah saya itu rumah-rumah yang pakai kayu. Gitu. Jadi bangunannya itu masih pakai kayu. Nah, itu sangat-sangat penting kita punya APAR. Kalau bisa, kalau yang bangunannya seperti itu ya kita punya APAR yang proper gitu, yang 3 kilo atau yang 6 kilo seperti itu. Kenapa kok penting sekali kita punya APAR di rumah? Ya itu tadi. Yang pertama kita preventif dulu ya, sebelum terjadi kebakaran kita sudah sedia payung sebelum hujan lah. Bener. Okay. Sedia APAR sebelum kebakaran. Betul. Terus APAR itu salah satu alat yang paling mudah digunakan. Kalau semisal kita pakai kain basah itu kan kita harus ada pelatihannya dulu seperti itu. Sebenarnya juga nggak harus ada pelatihan ya. Kita lihat dari video pun sebenarnya bisa. Tapi itu kan tergolong bahaya ya Mbak. Tapi kalau APAR itu kan kita bisa lebih safe dalam penggunaannya juga. Terus sebenarnya sangat nggak susah sebenarnya pakai APAR itu. Terus yang pertama itu, yang kedua tingkat keberhasilan dalam pemadamannya itu cukup tinggi seperti itu dibandingkan kita menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Misal kita pakai air atau apa seperti itu. Salah-salah kalau kita pakai alat yang tidak sesuai, api itu malah semakin besar. Nah, benar seperti banget. itu. Tapi kalau pakai APAR, karena memang peruntukannya untuk memadamkan kebakaran, pasti akan lebih efisien seperti itu, Mbak. Oke, karena memang sudah ada peruntukannya ya. Kalau untuk memadamkan kebakaran yang ringan ya pakainya APAR. Yeah. APAR kepanjangannya apa Mas? Ayo. Alat pemadam ringan. Oh, alat pemadam api ringan, sorry. Nah, itu. Jadi memang harus sesuai peruntukannya ya. Daripada nanti bahasa Spanyolnya itu kepioh ya. Kalau misalkan ada kebakaran harus lari cari kain, otomatis butuh air ya. Karena kalau kain basah kayak gitu terus ndelalah akses airnya itu ketutup, kebakaran coba gimana? Kan mending pakai APAR ya. Dan tingkat keberhasilannya pun sudah teruji. Betul. Dia bisa memadamkan api begitu. Nah, terus ada nggak nih Mas space khusus yang bisa untuk menyimpan zat-zat kimia kayak APAR gitu? Mungkin kan APAR juga ada
lawannya ya biasanya kayak obat itu simpan pada suhu ruangan atau apa. Nah kalau apar nih ada nggak nih Mas? Sebenarnya ada aturannya juga Mbak untuk penyimpanan apar. Yang pertama, apar itu tidak boleh diletakkan di lantai. Pun diletakkan di lantai harus ada alasnya juga Mbak. Jadi tidak boleh langsung menyentuh di lantai, di tanah seperti itu, karena itu bisa merusak mungkin dari tabungnya sendiri atau kandungan dari zatnya itu sendiri seperti itu. Yang kedua, harus mudah dijangkau. Seperti itu. Jadi tidak boleh terhalang oleh benda lain. Seperti itu memang. Jadi kalau sesuai Permenkes itu aturannya apar itu diletakkan 15 cm di atas lantai. Seperti itu ya, 15 cm. Ya, terus yang atasnya itu tidak boleh lebih dari 1 meter. Seperti itu. Jadi memang sudah ada regulasinya. Tapi untuk di rumah mungkin bisa diletakkan di selain digantung ya Mbak, mungkin bisa diletakkan di meja atau di apa. Yang penting tempatnya itu mudah dijangkau seperti itu. Dan tentu akses dari anak kecil juga aman. Nah itu yang bahaya ya, kadang anak kecil walaupun mungkin anak kecil nggak kuat ngangkat apar, tapi kalau ketiban apar ya jangan sampai gitu ya. Jangan sampai. Karena kalau kesenggol gini ketiban juga sakit ya bunda-bunda. Oh gitu. Yang jelas cara penyimpanannya apar seperti itu ya. Jadi ada regulasinya menurut Permenkes ya. 15 cm di atas permukaan tanah iya, dan maksimalnya 1 meter gitu. Jadi gampang dijangkau, gampang diambil gini ya. Oh, 1 meter 15 atau berapa gitu. Oh gitu. Saya agak lupa. Ya, habis ini belajar lagi Mas. Oke, gitu cara menyimpannya. Ini menjaga supaya zat yang ada di dalam apar itu tetap terjaga kualitasnya gitu ya. Karena takutnya kalau dibawa kan lembab, jadi menggumpal atau gimana kayak gitu. Saya juga nggak tahu, nanti tanya aja. Nanti itu Mbak lebih ke tabungnya sebenarnya kalau dibawa. Oh, lebih ke tabungnya. Iya, nanti kan karatan atau apa kalau iya benar. Terus kalau lagi pula kalau misalkan di bawah nih kita lari ada apa atau kita jalan apa takutnya nyandungi kaki. Aduh, bahasaku ya campur-campur ya. Takutnya gitu kan, apalagi kalau di bawah itu mudah dijangkau sama anak-anak. Nah, itu takutnya, yang ditakutkan itu sih gitu. Terus nih Mas, kalau di rumah tadi Mas Firdaus sudah menyampaikan bahwa yang paling sering terjadi adalah kebakaran kalau di rumah. Nah terus gimana nih? Kebakaran itu kan identik dengan api. Biasanya kalau di rumah tuh api bisa dari konsleting listrik atau dari gas gitu ya. Nah gimana caranya ketika di rumah itu terjadi kebocoran gas? Oh iya. Bukan gas amonia ya, itu keluarnya beda, sumbernya beda. Gimana nih? Kalau terjadi kebocoran gas, yang pertama teman-teman jangan panik ya. Biasanya kalau ada gas bocor itu kan langsung, sebenarnya gas bocor itu kalau tidak ada pemicunya, tidak ada api yang keluar atau percikan, itu tidak akan terbakar teman-teman. Jadi santai saja, tetap calm down, tenang. Semisal masih terpasang di regulator, lepaskan dari regulator, bawa keluar rumah. Dan jangan sampai jatuh atau terbanting kalau bisa. Yang santai saja dibawa keluar rumah, ditunggu sampai gasnya benar-benar habis seperti itu. Semisal yang bocor itu dari selangnya, dari serang regulatornya itu langsung lepaskan saja. Yang penting jangan panik, Mbak. Itu salah satu apa ya, bahayanya itu sebenarnya kalau panik itu. Kalau kebocoran gas itu. Kalau cara penanggulangannya yaitu kita harus cek rutin selangnya, regulatornya, kompornya seperti itu. Kalau kita beli gas juga kita wajib cek untuk tabungnya juga, apakah ini tabungnya masih baik seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Semisal kita buka segelnya itu biasanya kan gas ada segel Mbak. Kita buka terus kita lihat secara fisik pun sudah tidak baik ya, sebaiknya jangan digunakan teman-teman seperti itu. Dikembalikan aja ya. Iya, ditukar aja nggak apa-apa. Oke. Nah itu kadang yang panik, wah mambu gas ya, itu langsung pelayon kan ya. Padahal sebenarnya bisa dicegah ya. Itu kuncinya adalah jangan panik. Jangan panik. Walaupun terjadi api, mungkin ada apinya, itu sebenarnya juga bisa diatasi ya Mas? Bisa. Asal intinya itu tadi, jangan panik. Karena kalau panik itu nanti semakin menjadi biasanya. Karena kalau sudah panik itu sudah tidak bisa berpikir, nanti jalan keluarnya bagaimana, itu udah nggak bisa berpikir. Kalau tadi kebocoran gas, tadi saya sempat menyampaikan bahwa
bisa terjadi karena konsleting listrik. Yes. Nah, itu kalau kabelnya tuh gimana tuh, Mas? Itu sebaiknya kita melakukan preventif dulu, Mbak. Kalau oke. listrik itu ya, listrik Wah, Seragen tuh. listrik ya, Ya. kita juga yang pertama itu tadi Oke. kita cek rutin seperti itu. Terus kita juga menggunakan alat-alat listrik atau seperti kabel, saklar itu yang standar nasional Indonesia ya. Ya, ada Gitu. SNI-nya. Terus Oke. misal juga sudah pakainya itu cukup lama atau kabelnya umurnya juga sudah tua, itu sebaiknya diganti teman-teman seperti itu. Jadi penggantian kabel itu memang sebaiknya rutin dilakukan. Oke. Terus banyak dari kita juga yang masih menggunakan kabel serabut untuk instalasi listrik besar, Mbak. Jadi untuk instalasi listrik rumah yang besar itu memang baiknya pakai kabel yang tunggal, pakai kabel yang kawat seperti itu teman-teman. Jadi memang harus dilakukan pengecekan, terus semisal ada kerusakan atau sebelum adanya kerusakan memang kalau kira itu sudah terlalu tua umurnya, dilakukan saja penggantian seperti itu. Itu untuk tindakan preventifnya. Semisal ada pun kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, langsung saja kita telepon ke Bapak Damkar. Karena Ya, benar, untuk listrik sendiri itu memang riskan ya. iya sangat riskan seperti itu. Oke. Nah, kalau tanda listrik ini kabel Ya. ini perlu diganti itu apa, Mas? Apakah ada pengelupasan di area-area tertentu atau gimana? Yang pertama mungkin secara fisik itu, Mbak, ada rapuh. Jadi kalau kita bilang itu getas, Getas. pasti secara fisik Iya. itu pasti kelihatan. Terus kalau di rumah kita pribadi, kalau kita memang pakainya sudah lama ya, kita pasti tahu penggantiannya ini sudah berapa lama sih. Terus kira-kira umur kabel itu berapa lama sih gitu. Jadi semisal sudah melewati batas itu ya dilakukan penggantian. Gitu. Oke. Apalagi kalau kabel rumah sembunyi di dalam tembok gitu biasanya lebih riskan ya. Maksudnya dia mudah lapuk ya. Iya, kalau pemasangannya tepat sebenarnya tidak, Mbak. Iya, kalau tukangnya benar. Nah, itu teman-teman, instalasi juga sangat penting untuk listrik. Benar. Jadi percayakan kepada tukang-tukang Anda yang ahli. Yang ahli ya. Iya. Jadi listrik itu biasanya ada juga yang aku dewe iso gitu. Aku sendiri bisa pasang. Benar. Nah, itu biasanya yang sangat berbahaya seperti itu. Oke. Karena hanya bermodal bisa aja Iya. ya. Padahal lebih baik pasrahkan saja pada ahlinya gitu kan. Oh gitu. Jadi ahlinya itu pasti sudah tahu ya, Mas, standarnya untuk keselamatan di rumah itu seperti apa, sudah tahu ya pastinya ya. Oke, langsung saja telepon petugas. Gitu. Kalau itu di rumah tadi sudah disampaikan sama Mas Firdaus bahwa yang di rumah itu paling sering adalah kebakaran. Iya. Cara menanganinya juga sudah disampaikan. Terus alat apa yang ada di rumah sudah disampaikan. Nah, tapi kalau kita bahas tempat kerja, biasanya tempat kerja itu sudah mumpuni ya karena sudah punya orangnya. Tapi kita akan bahas di jalan raya yang orang-orang itu nggak tahu. Nah, ini di materinya itu tertulis zebra cross. Ini saya menarik ini karena jarang banget orang yang menyadari betapa pentingnya zebra cross ini. Nah, itu. Kalau di jalan raya, keselamatan apa yang bisa dilakukan nih, Mas Firdaus, selain dari zebra cross tadi? Untuk teman-teman yang berkendara. Ini berkendara nih. apalagi teman-teman yang masih muda ya, itu kan biasanya naik motornya masih kenceng-kencengnya. Masa muda, Bro, gitu. Apalagi kalau telat kerja ya, Mbak, ya. Nah, itu. Siapa itu? Saya. Telat ke kampus itu. Langsung kebut-kebutan. Gimana tuh? Yang pasti pakai motornya ya juga yang hati-hati. Misal pakai mobil juga yang hati-hati. Kalau pakai motor juga kelengkapannya dipakai seperti helm, seperti itu. Nah, jadi itu. safety-nya juga harus dipikirkan lah. Kalau zebra cross tadi ya, Mbak ya. Zebra cross tadi sebenarnya Itu ini yang juga kadang orang tidak mengindahkan. Ini fungsinya garis hitam putih di jalan apa? Itu Apa untuk nih? menyeberang ya. ini estetika aja, Mbak. Iya, Ya. ini estetika kamu model batik nggak bisa nih. Zebra cross itu teman-teman Nah, itu sebenarnya juga sudah dilakukan pengukuran ya pastinya ya. Ini yang tepat di mana itu sudah ada ahlinya sendiri pasti. Zebra cross itu ternyata sudah dipikirkan ya Iya, berarti. pasti sudah oke, dipikirkan oke, oleh oke. teman-teman yang ahli. Ini penempatannya di mana, ukurannya seperti apa. Jadi tetap gunakan zebra cross teman-teman. Karena apa? Zebra cross itu
memang diperuntukkan untuk teman-teman pejalan kaki untuk menyeberang seperti itu. Itu memang peruntukannya. Jadi sekarang itu banyak tidak diindahkan ya, Mbak ya. Benar-benar. Ini estetika saja ya. Iya. Kita harus menaati peraturan, misal kita harus menyeberang ya di zebra cross ya kita harus lewat zebra cross seperti itu. Betul. Nah, zebra cross sendiri coba ngomandek nek ning Bangjo. Ya, kadang orang-orang tuh pada maju banget sampai ke zebra crossnya itu memakan hak pejalan kaki tuh. Itu bukan batas akhir kendaraan bermotor ya teman-teman. Bukan batas akhirnya. Itu untuk pejalan ya. Oke. Tapi memang zebra cross ini di Indonesia sendiri memang banyak yang belum menyadari pentingnya menyeberang di zebra cross. Padahal setahu saya nih, saya juga masih belum mempelajari lebih lanjut ya. Kayaknya ada regulasi yang tentang membahas tentang zebra cross ini. Ya kan gitu. Nah, ya lo nih harus berhati-hati pakai helm ya. Walaupun ini atos nih iso go helm. Tapi lebih keras aspal, Mbak. Lebih keras aspal. Mungkin kalau saya sama-sama hitam sama aspal tapi tetap tidak bersahabat dengan aspal. Sama belum tentu bersahabat ya Mas ya. Tetap harus menggunakan helm. Kalau misalkan dirasa ya naiknya sepeda motor walaupun dekat tetap harus menggunakan helm ya gitu. Nah ini terus next biasanya nih anak muda zaman sekarang itu apalagi sudah banyak ya orang-orang dengan profesi-profesi seperti driver ojek online gitu yang mungkin sering menggunakan HP ketika mengemudi. Nah ini resikonya gimana nih Mas? Nah itu resikonya cukup tinggi. Aku sering banget Mbak itu mengalami di jalan atau yang lihat di jalan itu masih banyak teman-teman yang buka HP sambil jalan seperti itu. Kalau bawa driver mungkin memang itu sesuai kebutuhan ya. Dan harus ada alat yang proper. Iya biasanya ada alatnya yang ada proper. Apa itu? Ada standingnya. Tapi kalau kita jalan terus sambil mainan handphone gitu, aduh aku sering banget. Dan Mbak ini fun fact, aku tadi pagi barusan ngeliat ada kecelakaan di simpang bukan, yang Panggung. Panggung. Dekat situ ya berarti dan ya. itu karena mbak-mbaknya main handphone. HP. Apalagi di jam-jam berangkat kerja kan kredit karena fokus kita pasti terpecah. Mungkin walaupun kita buka maps atau apa, mending kita minggir dulu ya, menepi dulu, kita buka terus seperti itu. Jangan sambil nyetir kita mainan handphone. Itu sangat bahaya teman-teman. Dan tidak hanya mencelakakan teman-teman saja. Pasti mencelakakan pengguna jalan yang lain seperti itu. Karena kita itu nyawanya cuma satu. Iya, kucing beda 9. Iya. Kita cuma satu. Beda sama kucing ya. Atau mungkin kodam teman-teman kucing. Bisa dicoba. Tapi jangan. Berarti membahas soal keselamatan di jalan itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri ya. Kita juga harus memikirkan pengguna jalan yang lain dan pengendara yang lain. Gitu. Takutnya kalau misalkan teman-teman ini menyeberang tidak di zebra cross. Di jalan yang jalur cepat misalkan. Nah, itu kan resikonya lebih tinggi kali ya, Mas ya. Pasti. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau kalian main HP bisa menyebabkan mungkin nabrak orang lain atau diri sendiri nabrak orang lain juga jadi kena getahnya gitu kan. Nah, itu pentingnya menjaga keselamatan di rumah dan di jalan raya teman-teman. Karena kan pasti kalau di rumah ya kita pasti di rumah ya. Kalau di jalan raya kita juga lewat terus gitu. Jadi ini mungkin video ini bisa teman-teman cermati, bisa diambil hikmahnya gitu untuk edukasi ya Mas ya. Nah nanti kalau misalkan ada pertanyaan apa-apa gitu tentang K3 bisa komen di kolom komen, nanti tak sambungkan ke Mas Firdaus. Atau mau mengundang Mas Firdaus langsung nggak apa-apa. Gitu nanti beliau siap untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya. Memberikan edukasi. Oke, terima kasih ilmu yang disampaikan Mas Firdaus. Semoga kita next time bisa ketemu bahas-bahas yang lain lagi, karena kalau bahas soal keselamatan kerja ini ilmunya berkembang terus ya, seiring dunia bekerja yang berkembang, ilmunya juga berkembang, menyesuaikan. Yang jelas nanti kapan-kapan kalau ada waktu, ada pertanyaan, saya tanyakan ke Mas Firdaus. Jadi gitu dulu teman-teman, sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.